البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Setelah kita menyebutkan rukun-rukun al-iman dan serta kita mengetahui bahwasannya al-iman memiliki 6 rukun. Rukun yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman kepada para malaikatnya, kemudian beriman terhadap kitab-kitabnya, al-kutub al-munazzalah, itu kitab-kitab yang diturunkan dari langit, wa rasulihi, kemudian beriman kepada para rasulnya, wal yaumil akhir, kemudian beriman terhadap hari akhirat, kemudian yang terakhir adalah wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu takdir yang sifatnya jelek ataupun takdir yang sifatnya baik. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi kita di dalam beriman terhadap takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala, semakin seorang kuat imannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa tenang dirinya. Karena semua perkara, baik itu rezeki, baik itu penghasilan, baik itu kehidupan, semua Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, semua Allah Subhanahu wa taala telah mencatatnya. Tidak ada satupun yang terlepas daripada catatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat, menetapkan bahwasanya fulan termasuk ahlul jannah, fulan termasuk ahlun nar. Semuanya sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan kepada hambanya sesuai dengan amalannya. Man ya'mal su'an yujzabih, barang siapa yang beramal dengan amalan kejelekan, maka dia akan dibalasi dengan kejelekan pula. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan keadilan kepada hambanya, kepada para hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah Ta'ala berfirman, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan tidaklah Rabbmu itu zalim kepada para hambanya. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Inilah termasuk perkara beriman terhadap takdir, baik takdir yang sifatnya jelek ataupun sifatnya baik. Sudah kita sebutkan kemarin bahwasanya takdir yang jelek maknanya adalah binisbatil maqdur, dilihat dari orang yang ditakdirkan. Adapun dilihat dari zat yang menakdirkan, maka semuanya adalah baik, karena di balik itu ada hikmah, tujuan yang tersendiri. Contohnya orang ditakdirkan dalam keadaan buta, mungkin di hadapan manusia, mungkin di hadapan makhluk yang lainnya kelihatannya jelek, kelihatannya tidak baik karena tidak bisa melihat. Namun di balik itu ada hikmah, tujuan yang tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada orang yang buta tersebut. Di antaranya dia memiliki keutamaan, kelebihan, yaitu tidak melihat perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang mungkar, dan yang semisalnya. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi para ulama telah menetapkan dan menyimpulkan bahwasanya beriman terhadap takdir itu tidak akan sempurna kecuali dengan 4 perkara. Jadi seorang beriman terhadap takdir harus terpenuhi padanya 4 perkara. Yang pertama adalah al-imanu bi'ilmillahi jalla wa ala, beriman dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Maknanya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bimakan, dengan apa yang telah terjadi, wa ma yakun, dan apa yang akan terjadi, wa kaifa yakun, dan bagaimana terjadinya. Itu harus kita yakini, harus kita imani. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kejadian yang telah terjadi dan yang akan terjadi dan bagaimana terjadinya. Dan kalaupun
Namun seandainya perkara tersebut tidak terjadi, kemudian terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana terjadinya. Naam, ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang apa? Perkara yang tidak terjadi, kalau seandainya terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana terjadinya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walau rudduhu la'adu limanuhu an innahum lakadzibun. Walau rudduhu la'adu limanuhu anhu innahum lakadzibun. Kalau seandainya mereka orang-orang kufar dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan mengulangi apa yang dulu mereka larang. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang dusta, orang-orang yang bohong. Jadi Allah Ta'ala mengetahui, dan perkara ini tidak mungkin, dan mereka tidak akan dikembalikan ke dunia lagi. Tidak akan dikembalikan ke dunia lagi. Sehingga apa? Allah Ta'ala mengetahui kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana terjadinya, yaitu mereka akan mengulangi pada perkara-perkara yang dulu mereka larang. Walaupun mereka mengatakan, ya Rabb kami, kembalikanlah kami kepada dunia, kembalikanlah kami ke dunia untuk beramal amalan saleh. Namun Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui bagaimana kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia. Walau rudduhu, kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, la'adu limanuhu anhu. Saya mereka akan kembali mengulangi apa yang dulu dilarang untuk mereka. Innahum lakadzibun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang dusta. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Jadi yang pertama ini sangat penting, yaitu kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kejadian yang telah lewat, yang akan datang, dan bagaimana terjadinya. Kita harus yakini seperti itu. Jangan seperti orang-orang Al-Qadariyah yang menyatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu la ya'lamu syai'an illa ba'da hudutsih. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui segala sesuatu kejadian kecuali setelah terjadinya. Na'udzubillah. Jangan sampai seperti mereka yang waktu itu dipelopori, dipimpin oleh Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani muncul pemikiran di Basrah yang menyatakan bahwasannya al-amru unuf. Al-amru unuf. Nah, bahwasanya mereka mengatakan al-amru unuf, bahwasanya perkara itu la ya'lamullah azza wa jalla illa ba'da hudutsih. Kata mereka, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kejadian semua perkara kecuali setelah terjadi. Jadi kita contohnya sekarang kita belajar membaca, duduk, itu Allah Ta'ala nggak tahu kecuali setelah terjadinya. Setelah kita membaca, setelah kita duduk, baru Allah Subhanahu wa taala tahu. Ini menurut pendapat yang sesat tadi itu. Jangan. Ada pendapat yang benar, pendapat yang sahih, pendapat yang sesuai dengan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu di muka bumi ini, dan bahkan mengetahui semuanya alam semesta ini. Di langit, bumi, daratan, lautan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Allah Subhanahu wa taala ilmunya sangat mencakup segala sesuatu. Qad ahata bikulli syai'in ilma. Sungguh telah meliputi segala sesuatu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, mengkisahkan tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengatakan, wa anta 'allamul ghuyub. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga bahwasanya Nabi Isa alaihissalam menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu dari segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. A'lamu ma fi nafsi. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat mencakup segala sesuatu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah zat yang mengetahui perkara yang ghaib. Alimun bi dzatis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh apa-apa yang dalam dada-dada manusia. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, baik yang terjadi ataupun yang akan terjadi ataupun yang telah terjadi. Jadi, beriman terhadap takdir tidak akan sempurna kecuali dengan 4 perkara. Yang pertama, al-ilm, yaitu kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang terjadi dan yang akan terjadi dan bagaimana terjadinya. Yang kedua adalah al-imanu bil kitabah. Al-imanu bil kitabah,
yaitu mengimani dengan catatan amal atau catatan, mengimani dengan catatan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah kataba ma 'alima annahu kainun ila yaumil qiyamah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menulis seluruh apa yang Allah taala ketahui bahwasanya akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi semua perkara yang akan terjadi dan yang telah terjadi semuanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatatnya. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan di dalam Lauhul Mahfuz kitab yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, kitab yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu bil kitabah, yaitu mengimani dengan bahwasanya semua perbuatan hamba, semua kejadian di alam semesta ini, baik yang akan datang ataupun sekarang, telah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Telah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita lewati bahwasannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir-takdir ketetapan para makhluk sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa? 50 alf sanah, 50.000 tahun. Jadi semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang terlepaskan, tidak ada yang terlewatkan. Jika Allah taala menghendaki padanya kebaikan, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Dan kalau seandainya Allah taala menghendaki pada seorang itu kejelekan, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi yang kedua adalah beriman terhadap al-kitabah, tulisan yang tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, al-imanu bi annahu la yahsul fi hadzal kaun illa ma syaa Allah. Yaitu beriman dengan masyiah. Pertama adalah al-ilm, yang kedua adalah al-kitabah, yang ketiga adalah beriman dengan masyiatullah azza wajalla. Beriman dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, semua kejadian di alam semesta ini dengan takdir serta kehendak Allah Subhanahu wa taala. Harus kita mengimani seperti itu. Yang kecil, yang besar, yang nampak ataupun tidak nampak, semuanya kejadian yang terjadi itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak melainkan Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Jadi kehendak hamba di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keinginan hamba di bawah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Hamba tidak akan bisa berbuat, tidak akan bisa berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba tidak akan bisa melakukan sebuah perbuatan kecuali memiliki dua perkara, yaitu al-qudrah wal iradah. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi manusia akan bisa mewujudkan sebuah perbuatan, al-fi'lu, perbuatan dengan dua kunci ini. Apa itu? Al-qudrah wal iradah. Memiliki kemampuan serta ada keinginan. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak ada dua perkara ini, atau tidak ada salah satu di antara dua perkara ini, niscaya tidak akan terwujudkan yang namanya perbuatan. Contohnya sekarang ada batu sangat kecil. Batu sangat kecil, orang bisa mengangkatnya. Namun apakah dia bisa mengangkat batu tersebut ketika tidak ada keinginan? Tidak akan terwujudkan. Jadi pengangkatan batu tersebut, dia mengangkat batu tersebut, batu yang kecil itu ketika apa? Ketika ada keinginan. Kudrah memiliki, tapi ketika tidak ada keinginan, tidak akan terwujudkan mengangkat batu kecil tersebut. Atau sebaliknya sekarang, batu yang besar, keinginan ada untuk mengangkatnya, namun al-qudrah, kemampuan tidak ada, tidak akan terwujudkan. Jadi seseorang berbuat, itu apa? Ketika ada dua perkara ini, yaitu al-qudrah wal iradah, kemampuan serta keinginan, yang mana kita ketahui dan kita yakini bahwasanya kemampuan hamba dan keinginan hamba di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Al-Qadariyah yang menyatakan bahwasannya hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri. Hamba itu berkehendak berbuat tanpa ada keterkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu batil. Sehingga para ulama, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih bahwasanya Al-Qadariyah majus hadil ummah. Kelompok Qadariyah itu
Yang mereka berpemikiran bahwasannya hamba itu menciptakan perbuatan sendiri dan perbuatan hamba tidak ada keterkaitan dengan perbuatan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Itu adalah pendapat yang sesat. Pendapat yang sesat. Namun yang benar bagaimana? Yang benar bahwasannya hamba berkehendak, berbuat, memiliki pilihan namun di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah menjuluki apa? Al-Qadariyah majus hadil ummah in maradu fala ta'uduhum wa in matu fala tatba'u janazatahum. Qadariyah itu adalah majusnya umat ini. Apabila mereka sakit, maka janganlah kalian menjenguk mereka. Dan apabila mereka mati, maka jangan diantar jenazahnya. Jangan kalian hantar jenazahnya. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Jadi berkaitan masalah ini perlu kita perhatikan dan perlu kita mengerti bahwasannya kelompok sesat Qadariyah ini menyimpang dari jalur Shiratal Mustaqim, dari jalur jalan yang lurus. Kemudian berikutnya kelompok yang sesat juga apa? Al-Jabriyah. Al-Jabriyah mengatakan bahwasannya perbuatan hamba, makan, minum, salat, puasa, haji itu adalah paksaan. Majburun. Jadi hamba itu dipaksa ketika berbuat. Tidak memiliki keinginan sama sekali hamba itu. Tidak memiliki kehendak, tidak memiliki pilihan sama sekali. Dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala kata mereka. Na'udzubillah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi dua kelompok sesat ini semuanya keluar dari jalur Shiratal Mustaqim, dari jalur jalan yang lurus. Qadariyah mengatakan hamba menciptakan perbuatan sendiri, tidak ada keterkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Jabriyah mengatakan bahkan hamba itu perbuatan dipaksa. Dia berbuat taat juga dipaksa, berbuat maksiat juga dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba tidak memiliki apa? Tidak memiliki kehendak, tidak memiliki keinginan, tidak memiliki pilihan. Dipaksa semua perbuatannya. Itu adalah keliru besar. Yang benar dalam masalah ini pendapat pertengahan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwasannya hamba itu memiliki pilihan, memiliki kehendak, memiliki keinginan, memiliki kemampuan, namun semua itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Itu yang ketiga, yaitu beriman dengan masyiah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, al-imanu bi anna Allah jalla wa ala khalaqal khalq wa a'malahum wa af'alahum. Yaitu kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan makhluk ini dan semuanya perbuatannya, amalannya Allah taala yang menciptakan. Allah taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian perbuat. Jadi perbuatan hamba makhluk, Allah taala yang menciptakan. Amalan-amalan hamba makhluk, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Allah taala berfirman, "Wallahu khaliqu kulli syai'." Dan Allah taala adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Zat yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakini bahwasannya segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan makhluk enggak ada satupun yang menciptakan diri sendiri. Tidak ada. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Ini enggak mungkin juga. Apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini juga tidak mungkin. Sehingga ada kemungkinan yang ketiga, yaitu apa? Bahwasanya segala sesuatu, mereka, hamba, makhluk semuanya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Sehingga suatu ketika, waktu itu, dari kalangan sahabat, yaitu sahabat Jubair ibn Mut'im, suatu ketika mendengar ketika Rasulullah dalam salat maghrib membacakan surat At-Tur, kemudian ketika sampai dalam ayat pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ketika Rasulullah sampai membaca ayat tersebut, apakah mereka diciptakan? Mereka para makhluk diciptakan tanpa sesuatu? Ini perkara yang enggak mungkin ya. Am humul khaliqun? Apakah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini juga tidak mungkin. Jadi ada pilihan yang ketiga apa? Bahwasannya segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada penciptanya. Kemudian ketika Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu mendengar ayat tersebut, mengatakan apa? Kada qalbi an yatir. Hampir-hampir hatiku terbang.
Kenapa? Karena mendengar ayat yang sangat mulia tersebut. Tidak mungkin alam semesta yang sebesar ini tanpa ada yang menciptakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Wallahu khaliqu kulli syai'. Dan Allah taala zat yang menciptakan segala sesuatu. Yang menciptakan segala sesuatu. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Jadi beriman terhadap takdir itu meliputi 4 perkara. Pertama, beriman tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah taala mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang akan terjadi, dan perkara yang tidak terjadi kalau seandainya terjadi bagaimana terjadinya. Kemudian yang kedua, beriman tentang tulisan Alkitabah, bahwasanya semua perbuatan, semua takdir makhluk telah tercatat dalam Lauhul Mahfuz yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah beriman bahwasanya segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah beriman bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini atau yang ada di muka bumi ini, di langit serta di bumi, semuanya adalah makhluk milik Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang menciptakan mereka semuanya. Ikhwan fillah hafizakumullah jami'an. Cukup sekian dulu yang Anda sampaikan. Insyaallah berikutnya kita masuki dalil daripada rukun yang ke-6 ini, atau rukun-rukun iman yang 6 ini biidznillah taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.